Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan ke modul praktikum 7. Di sini masih membahas seputar implementasi OOP di Java. Oke, yang pertama di sini membahas tentang this. Nah, kita akan langsung coba di praktikumnya saja. Bagaimana implementasi dari this dan apa itu this. Langsung saja buka NetBeans-nya. Di sini bikin sebuah kelas lagi. Saya bikin package baru yang bernama praktikum 7. Kita bikin kelas lagi yang baru. Kita bikin percobaan gitu. Nah, di percobaan ini kita bakal bikin konstruktor dari si percobaannya. Kita bikin konstruktor dari kelasnya dengan cara membuat nama dari kelasnya, terus titik gitu kan. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat konstruktor dari kelasnya. Lalu di sini kita akan bikin atribut dari kelasnya, yaitu kita bikin value kayak gitu. Value. Nah, terus di sini kita di konstruktornya kita bakal tambah parameter yang bernama value juga. Sorry, tidak perlu titik koma di sini. Nah, jadi kita akan mengisi nilai dari value yang di luar dengan nilai value yang di passing nanti. Nah, caranya gini. Jadi untuk mengakses atribut, misalnya namanya sama, ini kan sama-sama value nih. Nah, untuk mengakses atribut yang di luar, kita menggunakan kata kunci this value. Nah, dengan begitu dia bakal reference ke value yang di luar. Lalu kita bakal isi nilai value yang di luar dengan value yang di passing nanti, sama dengan value gitu. Nah, jadi untuk mengakses variabel yang di dalam parameter, kita menggunakan langsung namanya value. Tapi untuk mengakses variabel yang di luar parameter itu menggunakan kata kunci this. This ini merujuk ke kelas percobaan. Nah, seperti itu. Jadi misal di sini kita bikin lagi percobaan. Ini kita komentarin dulu. Misalnya jangan deh, kita pakai yang atasnya aja. Di ini kita komentarin dulu. Nah, jadi kalau misalnya ininya bukan value, misalnya A. Nah, jadi kita bisa langsung menggunakan value seperti ini kan. Biasanya kan seperti itu. Value yang ini sudah merujuk keluar. Tapi kalau namanya sama, itu menggunakan kata kunci this untuk merujuk value yang ada di kelas percobaan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita misal bikin satu lagi string name misal. Nah, terus kita bikin satu konstruktor yang berbeda, percobaan. Tapi konstruktor ini dia punya parameter string gitu kan, string name. Nah, jadi jadi kita ingin mengambil nilai dari percobaan yang di sini. Di sini kita tambah name dulu. Value. Nah, kita ingin mengambil percobaan kita ingin menggunakan konstruktor yang ini di dalam konstruktor yang ini. Jadi kita bisa juga menggunakan kata kunci this value. Nah, this value ini kita sudah menggunakan konstruktor yang ini. Jadi kita gunakan konstruktor yang ini di dalam konstruktor value yang 2 parameter.
Jadi intinya this itu merujuk ke kelas percobaannya. Jadi misalnya kita bikin this titik value. Nah, jadi kita mengambil nilai dari percobaannya. Itu jadi di sini sama seperti objek dari kelas percobaan, tapi di dalam kelas percobaan itu sendiri. This value, terus misalnya this name sama dengan name. Oke. Terus di sini kita mau coba mengeprint ya. Kita uji dengan melakukan kita bikin satu function method print misal. Nah, kita sort. Di sini kita bikin value sama dengan this value. Terus kita bikin satu lagi name, nama sama dengan this name, seperti itu. Nah, terus kita bakal panggil percobaannya di sini. Kita bikin satu objek dari percobaan. Nah, misalnya percobaan sama dengan new percobaan. Nah, kita bakal pakai konstruktor yang ini, yang dua parameter. Yang pertama integer, yang kedua string. 10 Aditya, seperti itu. Terus kita bakal coba ngeprint percobaan print. Kenapa tidak bisa? Wait, kenapa tidak bisa? Kita sudah membuat, apa ini harus dipublish kali ya? Oh sorry, ini kita harus taruh di dalam kelas di dalam method main. Sorry. Tuh. Ini kita copy, kita paste di sini. Oke. Seharusnya kalau kita jalankan dia bakalan memanggil method print yang ini, dan karena value dan name-nya sudah kita passing dari konstruktor, jadi harusnya dia bakal ngeprint sesuai dengan value dan name-nya. Kita coba jalankan. Tuh, value sama dengan 10, nama sama dengan Aditya. Oke. Jadi intinya this yang di sini itu sama seperti objek yang kita buat. Misalnya di sini kita percobaan nih. Nah, kita mau ngakses value yang ini, kita kan panggil percobaan value. Nah, seperti itu. Nah, sama. Jadi this itu objek dari kelas itu sendiri. Kita lanjut ke yang kedua, ini percobaannya. Ini bisa dicoba sendiri nanti di modul. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas instance variable dan class variable. Jadi instance variable itu, nah yang seperti ini itu instance variable. Jadi variabel yang dibuat seperti ini itu instance variable. Instance variable itu bakalan berbeda setiap objek yang kita buat. Jadi misalnya di sini kita kasih percobaan 1. Nah, kalau di sini saya bikin percobaan 2,
percobaan 2 sama dengan new percobaan. Di sini saya kasih 5, terus di sini Davin seperti itu. Terus kita coba percobaan 2 terus print. Di sini bakalan berbeda, antara percobaan 1 dan percobaan 2 itu berbeda. Tuh, value yang pertama itu ini percobaan 1 value nya 10 namanya Aditya. Ini yang ke percobaan 2 value nya 5 namanya Davin. Nah, lalu bedanya dengan kelas variabel itu apa? Jadi kalau kelas variabel kita menggunakan kata kunci statik di sini. Statik misalnya in count seperti itu. Nah, misalnya di sini jadi kelas variabel itu bakalan sama setiap setiap objek itu bakalan sama. Kalau instant variable setiap objek itu berbeda, kalau kelas variabel itu setiap objek itu sama. Jadi misal kita ini countnya 0 nih, terus setiap pemanggilan parameter, setiap pemanggilan konstruktor, dia countnya bakal bertambah 1 misal. Nah, kalau terus di sini kita bakal coba print percobaan terus count. Kalau kita print tuh percobaan 1, terus yang kedua percobaan 2. Nah, itu karena nilai dari count itu walaupun kita panggil objek yang berbeda dia bakalan tetap. Jadi kita waktu kita panggil konstruktor dari percobaan yang ini, dia sudah bertambah 1 kan. Dia dari 0 bakalan plus jadi countnya 1. Makanya dia ngeprint percobaan 1. Terus kita bikin objek baru percobaan 2. Nah, di sini count ini enggak ngulang dari 0. Jadi dia bakal melanjutin nilai 1 yang tadi karena kelas variabel itu milik kelasnya. Kalau instant variabel itu milik objeknya. Seperti itu. Ini ada percobaan, ini bisa dicoba biar lebih paham. Oke, kita bakalan lanjut ke instance method dan class method. Nah, itu instance method itu sama konsepnya sama seperti variabel, tapi di sini method gitu. Nih, kita akan lanjut aja gitu. Oh iya, kalau misalnya dia milik kelas, kita bisa mengakses tanpa membuat objek gitu. Misalnya kita ingin mengakses misalnya kelas variabel sama dengan kelas variabel count sama dengan, nah kita bisa langsung mengakses kelas dari kelasnya. Jadi gak perlu bikin objek seperti ini, langsung aja panggil kelasnya percobaan terus count. Nah, kalau di print dia bakal seharusnya ngeprint 2 karena di sini sudah countnya sudah bernilai 2 kan. Jadi count itu milik kelasnya. Sama seperti method. Nah, jadi di method ntar bisa panggil kalau ini kan kita ngeprint itu panggil objeknya dulu kan. Ntar kalau misalnya printnya kita tambah, jangan print deh yang lain. Misalnya void print name misal. Oh ya, di sini jangan lupa kasih static kalau ingin membuat kelas method. Terus di sini kita bakal ngeprint shout kelas variable value sama dengan plus
oh sorry, kelas variable count, ini count sama dengan count. Nah, jadi tapi di sini instant variable itu nggak bisa dipakai di dalam kelas variable. Misalnya kita panggil value, itu nggak bisa, karena value itu instant variable. Jadi di dalam method variable kita cuman bisa pakai di dalam kelas method kita cuman bisa pakai kelas variable gitu, count. Oke, kalau misalnya di sini kita hapus, kita bakal ganti misalnya. Nah, karena print count tadi kelas method, jadi kita bisa langsung pakai lewat ini, kita langsung bisa panggil lewat kelasnya, percobaan count. Oke, kalau di print harusnya dia bakal ngeprint yang di sini, yang kelas variable count sama dengan berapa gitu. Fail. Oh, oke, ada error. Ini merah sih. Oh, sorry. Di sini print count ya. Print count. Kita coba jalanin. Tuh, kelas variable count sama dengan 2. Oke, next kita bakal membahas tentang modifier dari suatu kelas. Jadi secara default, kalau kita tidak menuliskan modifier seperti ini kan nggak ada modifiernya nih. Ini tuh jadi modifier default. Nah, modifier default itu tuh jadi modifier itu merupakan hak akses dari method ataupun dari variabel. Nah, kalau default itu hanya kelas dalam package yang sama yang memiliki hak akses terhadap atribut dan metode dalam kelas. Nah, jenis ini tidak memiliki kata kunci. Semua atribut dan metode yang tidak secara eksplisit dituliskan jenis access controlnya maka dianggap default. Jadi kalau kita tidak menuliskan modifiernya, berarti dia modifier default. Nah, modifier default itu hanya bisa diakses di package yang sama. Jadi misal di sini saya bikin satu package lagi, praktikum 72 kayak gitu misal. Lalu saya bikin kita refactorin name dengan ini aja. Oke. Nah, kalau kita bikin kelas lagi ya, main, terus di sini main. Nah, kita tidak bisa mengakses modifier atribut yang tidak memiliki modifier, yang memiliki modifier default. Ini kan jadi kelas main yang ini sudah berbeda package dengan yang percobaan. Jadi kalau misalnya kita akses percobaan, kita bikin objek dari percobaan, misalnya 2 Aditya. Oke, di sini error simbol kelas percobaan. Kalau kita enter, ini harus diimport dulu. Terus error tuh, percobaan integer string is not public in percobaan. Itu karena konstruktor dari percobaan yang ini, nah kita kan mengakses yang 2 parameter nih, percobaan yang ini. Nah, itu modifiernya default. Jadi karena berbeda package, kita tidak bisa mengakses konstruktor dari percobaan yang 2 parameter. Tapi kalau di sini kita pakai public, nah
kita balik lagi. Nah, di sini ada public, mengizinkan seluruh atribut dan metode untuk diakses baik dari dalam dan luar kelas. Jadi kalau public, dia benar-benar bisa diakses dari mana aja gitu. Nah, jadi kalau dijadiin public, dia bisa tuh. Nah, seperti itu. Lalu kalau yang ketiga ada private. Nah, kalau private itu tuh hak aksesnya itu hanya berlaku di dalam ini saja, di dalam apa namanya, hanya berlaku di dalam kelasnya saja. Jadi misalnya kita panggil di sini private, terus di sini juga private. Nah, jadi yang di dalam kelasnya itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita coba akses misalnya percobaan 1, kalau kita coba akses value dari luar kelas percobaan, value itu bakalan error, not a statement gitu. Tuh, tidak bisa diakses. Terus misalnya name, tuh tidak bisa diakses. Nah, kalau misalnya kita jadiin ini public, dia bakalan oh ya, kita save dulu. Not a statement. Kenapa kita tidak bisa mengakses name? Kayaknya karena name itu, coba kalau kita bikinnya di dalam kelas yang tidak statik gitu, void test misal, kayaknya karena kelasnya statik deh. Ini kita copy, percobaan 1 name. Oh, mungkin karena harus dimasukin kayak misalnya di sort, kayak di print gitu. Cobaan 1 name. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya dia kalau misalnya dia public, dia bisa diakses dari luar kelasnya. Jadi kalau kita ganti jadi private, kita save dulu, name-nya bakalan error, name has private access in percobaan, seperti itu. Ini kita hapus saja. Lalu yang terakhir ada protected, mengizinkan atribut dan metode untuk diakses dari dalam kelas dan dari subkelasnya. Maksudnya subkelas itu apa? Nanti di materi berikutnya kita akan membahas yang namanya inheritance. Jadi inheritance itu suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas parentnya. Jadi ada konsep namanya pewarisan. Nah, di sini kita akan singgung singkat aja. Misal di sini saya bikin, kita punya kelas percobaan nih. Terus di sini saya bikin lagi kelas yang namanya tes misalnya. Nah, kelas tes ini bakal mewarisi sifat dari kelas percobaan. Nah, caranya agar untuk mewarisi sifat dari kelas percobaan itu menggunakan kata kunci extends percobaan. Tuh. Oh, wait, no suitable constructor found. Oke, di sini perlu konstruktor ya. Jadi kita bikin lagi aja konstruktor kosong. Kita kosongin aja. Nah, di sini tuh, dengan mengakses
dengan begitu kelas tes ini sudah bisa mengakses atribut-atribut dan metode dari kelas percobaan. Kalau misalnya kita panggil kita bikin metodenya dulu, void test gitu. Terus di sini kita panggil kita lihat, di sini private ya. Jadi kita bikin satu variabel lagi, atau ini aja. Ini kita jadiin protected. Kalau kita pakai this name tuh, dia bakalan bisa kelas tes bisa mewarisi name yang di sini, name yang ada di percobaan, karena kelas tes itu mewarisi sifat dari percobaan. Jadi dia bisa mengakses atribut name. Tapi kalau kita akses dari luar, misalnya di sini kita akses dari luar percobaan 1 name tuh, percobaan 1 name itu tidak bisa, method print count cannot be applied. Misalnya kita bikin sort aja, masih bisa ya. Mengizinkan atribut dan metode untuk diakses dari dalam kelas dan dari subkelasnya. Kalau misalnya kita jadiin statiknya deh, protected misal. Terus kita mau akses percobaan, sini deh, percobaan terus count, bisa ya. Atau mungkin metodenya kali. Percobaan saya sedikit lupa untuk yang protected, tapi intinya untuk protected itu ada batasan dimana cuman bisa diakses oleh subkelasnya. Maksud dari subkelas itu, saya nggak sedikit lupa, maksud dari subkelas itu cuman anaknya, inheritance-nya aja, atau dari objeknya juga gitu. Coba kita lihat di bagian percobaan. Tidak dibikin ya. Nah, nanti bisa dicoba-coba dulu, nanti saya sambil saya coba-coba lagi, mungkin besok di hari Selasa, di hari Selasa akan saya bahas lagi tentang protected. Oke, selanjutnya yang kita akan membahas parameter pass by value sama parameter pass by reference. Oke, kita baca dulu. Ketika pass by value terjadi, metode membuat sebuah salinan dari nilai variabel yang dikirimkan ke metode. Walaupun demikian, metode tidak secara langsung memodifikasi nilai variabel pengirimnya meskipun parameter salinannya sudah dimodifikasi nilainya di dalam metode. Secara default, semua tipe data primitif ketika dilewatkan pada sebuah metode adalah pass by value. Nah, secara default ketika kita
membuat sebuah parameter seperti ini, tipe data primitif atau reference kayak string misal, atau value gitu, atau integer atau double, itu bakalan apa ya, string ini reference, jadi tidak termasuk ke pass by value ya. Jadi integer, double, terus boolean itu termasuk pass by value. Nah, contohnya seperti yang satu parameter ini, dia pass by value karena dia tipe data primitif. Tapi pas di percobaan yang 2 parameter, di konstruktor yang 2 parameter, dia pass by reference karena ada string di sini. Nah, jadi kalau kita misal gimana ya, kita bikin satu variabel lagi, kita pakai atau konstruktor aja deh, konstruktor dengan percobaan. Di sini kita bikin ini aja, private nilai integer nilai. Jadi kita bakal bikin array dengan nama nilai. Nah, di sini kita bakal passing array juga. Nah, array ini kan reference nih. Jadi di sini misalnya kita sort, kita bakal coba nilai yang pertama ya, nilai 0. Gini aja, this nilai sama dengan nilai, seperti itu dulu. Nah, terus di sini kita bakal coba ngeprint nilai yang pertama. Bikin dulu variabelnya, metodenya, print array. Di sini kita bakal coba print yang pertama aja, di nilai 0. Nah, jadi kita coba ngeprint yang pertama. Kalau misalnya di sini kita bakal bikin array integer nilai sama dengan integer wait, dua, tiga, empat, lima, seperti itu. Nah, jadi kita bakal panggil bikin lagi objek percobaan 3, percobaan 3 sama dengan ini percobaan. Terus di sini kita passing array. Nah, dia otomatis manggil konstruktor yang parameternya array. Oke. Nah, lalu di sini kita bakal, harusnya kalau di print array percobaan 3 terus print array, indeks yang pertama itu kan 2, harusnya nih bakalan ngeprint 2. Wait, kita coba ini hapus dulu biar enak dilihat. Kita kasih nama deh,
indeks ke 0 sama dengan, terus di sini kita coba ini bakal kita taruh di sini. Terus kita coba print dulu objeknya, percobaan 3, terus print. Nah, biar enak dilihat, kalau di print dia bakalan tuh indeks ke 0 sama dengan 2, namanya 0. Oh ya, namanya 0 karena kita tidak membuat nilai dari nama, kita tidak memanggil yang dua parameter ini. Jadi kita tidak itu contoh dari instant variable tadi. Jadi setiap objek dia berbeda karena di objek 3 yang ketiga kita tidak menginstance dari nilai dari name yang string. Jadi dia bakalan 0 seperti itu. Tapi kalau countnya dia bakalan tidak bakal, jadi dia tetap bakalan ngambil dari kelasnya gitu. Wait. Tadi kan objeknya 2 kan, tuh indeks ke 0 sama dengan 2, percobaan ketiga. Nah, di sini kita bakalan coba mengubah nilai yang dari sini, yang dari kelas praktikum 7. Nilai 0 sama dengan 1. Terus kalau kita coba panggil lagi yang print array-nya, kita lihat nilainya tuh, indeks ke 0 nya 1. Nah, itu pass by reference. Jadi yang kita kasih itu, yang kita passing di sini itu tipe data reference. Nah, jadi kalau kita ubah nilainya dari manapun, dia bakalan mengacu pada satu alamat memori yang sama gitu. Tuh, kita baca penjelasannya. Ketika sebuah pass by reference terjadi, alamat memori dari nilai pada sebuah variabel dilewatkan pada saat pemanggilan method. Jadi yang di passing itu alamat memorinya, itulah reference. Sebenarnya string juga reference. Kita coba yang string ya, misalnya di sini kan public kan, kita passing publicnya aja ya. Sorry, gak ngefek. Di sini kita coba bikin string yang baru, string nama sama dengan Aditya. Lalu di sini kita passing nama. Terus kalau namanya kita ubah, nama sama dengan Davin, nama sama dengan Pradana misal. Oke, jangan lupa titik koma. Oh, tidak berubah karena kita membuat value yang berbeda. Nah, cara ngubahnya itu gini. Kalau kita bikin objek nama, new string Aditya misal. Ini kalau di print kan bakal ngeprint Aditya kan. Tuh, bakal ngeprint Aditya yang ini. Tapi kalau misalnya kita ubah dari reference-nya, dari alamat memorinya, di sini kita bakal replace
replace. Nah, di sini kita bisa replace yang pakai index. Nggak ada ya yang pakai index. Jadi kita bakal replace ini aja. Kita bakal ganti, kan Aditya tuh, kita bakal ganti huruf A jadi huruf E gitu. Nah, kita bakal mengganti huruf A menjadi huruf E. Lalu kita run. Oh, masih Aditya ya. Oh, sorry, ini karena cobaan yang 10 kalau kita rantak lagi gak berubah ya. Ya mungkin seperti itulah. Nanti bakal saya cari-cari lagi yang string. Sebenarnya string itu reference, tipe data reference. Nah, tadi ya sama seperti yang array, dia mengirim alamat memorinya. Itu sebenarnya bisa diganti gitu. Lewat diganti dari luar kelas yang menggunakan atribut itu gitu. Nah, mungkin cukup sekian dulu pembahasannya. Jadi kita tadi sudah membahas, yang pertama tadi membahas this, terus yang kedua membahas instant variable dan class variable, lalu yang terakhir yang ketiga membahas access modifier dari suatu kelas. Itu ada 4, default, private, public, sama protected. Sama yang terakhir kita membahas parameter pass by value dan pass by reference. Ya, jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat saya atau Mas Galih. Mungkin cukup sekian, terima kasih.